Terima kasih sudah bergabung hari ini di Menikmati Hidup Setiap Hari, di mana saya akan mengajar saudara firman Allah dengan harapan cara ini bisa menolong saudara menikmati hidup lebih baik. Hari ini judul yang ingin kubawakan adalah Selaras dengan Allah. Kita semua ingin jalan bersama Allah. Di Amos 3 ayat 3, persekutuan sejati tidak dapat terjalin di antara dua orang kecuali mereka selaras. Jadi, kita perlu ada dalam keselarasan dengan Allah. Tapi sungguh menarik bagiku, terkadang kupikir kita lebih mudah dan cepat selaras dengan iblis tentang hal-hal yang ia taruh di kepala kita dibanding melakukan firman Allah, yaitu janji-janji Allah pada kita. Untuk memastikan saudara selaras dengan Allah dan percaya yang ia nyatakan tentangmu dalam beberapa area yang penting. Pertama-tama, masa lalumu. Apakah saudara dan Allah selaras tentang masa lalumu? Saya ingin saudara paham, sampai saudara bersikap benar akan masa lalu, takkan ada masa depan. Kata saudara, ya Joyce, bagaimana seharusnya sikapku? Ya, mari katakan saudara buat salah di masa lalu, dan saudara masih merasa terhakimi olehnya. Saudara minta Allah mengampunimu, saudara percaya ia ampuni, tapi saudara masih membawa beban rasa bersalah. Saudara tahu, saya percaya kita belajar banyak dari kesalahan lebih dari hal lainnya. Tapi saudara tak bisa belajar darinya selama saudara membawa tas rasa bersalah tentangnya. Jika telah menyakiti seseorang dan bisa berbaikan, maka sebaiknya saudara lakukan. Tentunya saudara perlu bertobat dari dosa. Jika pernah sakiti seseorang atau mengatakan hal yang menyakiti mereka, saudara bisa tentunya dan harus kembali dan meminta maaf. Tapi sungguh apalagi yang bisa dilakukan pada masa lalu selain melepaskan? Entah seberapa buruk dirimu dahulu, jika saudara bertobat, meminta Allah untuk mengampunimu, dan saudara siap untuk kembali dan ingin berjalan bersama Allah, lalu saudara menjadi selaras dengan Allah. Yesaya 4, 3, 18, dan 19. Jangan ingat akan peristiwa lalu. Jangan kenang perkara yang sudah. Nah, saya akan bahas dengan lebih lambat agar saudara mengerti. Dengan kata lain, saudara tak perlu duduk dan pikirkan masa lalu. Nah, saudara tahu ceritaku jika saudara sering dengarkan ayahku melecehkanku secara seksual saat muda. Ya, ini sudah 50 tahun lalu. Dan saya sudah mengampuninya. Ia tak lagi bersama kita. Puji Tuhan, ia menerima Kristus dan ada di surga. Jiwaku sudah dipulihkan dari semua itu, tapi sesekali masih saya sadar saya duduk dan memikirkan beberapa hal yang ia dulu lakukan, dan ini adalah iblis yang mengganggu pemikiranku berusaha buatku marah. Dan segera saya katakan tidak. Yang terjadi saat itu sudah lewat, selesai. Ini tak lagi mempengaruhi diriku, ini tak lagi mempengaruhi masa depanku. Jangan ingat peristiwa lalu, jangan kenang perkara yang lalu. Lihat, saya mengerjakan perkara baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Baik, mungkin sekarang ada kekacauan besar di hidupmu. Masalah keuangan, pernikahan, masalah dengan anak, masalah pekerjaan. Sungguh hidupmu kacau. Dan saudara akan berkata, Joyce, saya di padang belantara. Allah mampu membuat jalan di padang belantara. Yesaya 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Wow, jadi sebelum melihat semua, sebelum semua terjadi, Allah menulis janji dalam firman atau ia taruhkan firman di hatimu. Dan ia ingin kita percaya bahwa kita tak bisa lihat sebelum melihatnya. Inilah iman. Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya percaya dengan hatiku bahwa ada malaikat-malaikat di sini menolongku, melindungiku. Saya tak lihat mereka, tapi saya percaya mereka ada. Katamu, ya Joyce, mengapa kau percaya itu? Karena firman Allah mengatakan. Apakah saudara tahu bahwa segala yang Alkitab minta kita lakukan atau larang adalah untuk kebaikan? Saya membacanya kemarin, rasanya ada di Ulangan, katanya, semua perintah yang kusampaikan kepadamu adalah untuk kebaikanmu. Jadi bahkan saat kita lihat bahwa firman sulit dilakukan, Allah hanya minta kita melakukannya karena ingin membebaskan kita dari sesuatu. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia
yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, ya, Allah ampuni kita untuk dirinya. Ia tak mau dirinya berdosa. Ia tak mau beban dosa itu. Ia ampuni kita karena dia menginginkannya, karena ia baik, dan inilah identitas dirinya. Ia tak ampuni kita karena kita layak diampuni. Jadi, ini sungguh sesuai dengan yang kuajarkan pada orang-orang, saudara ampuni sesama demi dirimu. Tahukah saudara bahwa sebagian saudara di penjara saat ini, sekarang, dan saudara sudah di penjara bertahun-tahun karena sesuatu yang seseorang lakukan padamu. Dan saudara mendapat kepahitan dan kebencian dan amarah dan tersinggung di hatimu, dan ini mengacaukan kehidupan rohanimu. Ini mencuri sukacitamu dan curi kedamaianmu. Tapi saudara bisa tanggalkan itu sekarang karena yang mereka lakukan sudah lewat, dan saudara tak bisa kembali dan hapus perbuatannya, tapi saudara bisa lepaskan beban dengan mengampuni mereka. Lakukan demi dirimu. Allah ampuni kita karena dirinya. Wah, ini sungguh indah. Ibrani 10:12-14 berkata, tetapi imam ini, maksudnya Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, satu korban untuk selamanya. Jadi kini kita punya perjanjian lebih baik, perjanjian baru. Saat Yesus di kayu salib katanya sudah selesai, dan maksudnya bahwa sistem yang lama itu sudah selesai. Jadi kini kita punya imam besar baru yang mengerti segala kelemahan dan kekurangan kita karena ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun tidak berdosa. Alkitab berkata kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Jadi dikatakan di sini, tapi imam kita, imam besar, setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saya suka hal ini dan berharap saudara memahaminya. Rasanya kita sudah disempurnakan dan sudah dibuat jadi mulia di dalam roh kita dan disalurkan dalam hidup kita melalui pertolongan Roh Kudus dari hari ke hari tiap hari. Allah melihatku sempurna, tapi bukan disempurnakan oleh perbuatanku. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan, sekali saudara bertobat akan dosa, saudara tak lagi perlu rasa bersalah. Dan bila saudara merasa bersalah, yang saudara lakukan adalah berusaha membayar dosamu dengan merasa salah dan berusaha membayar sesuatu yang sudah dilunasi Yesus. Dan sekali waktu kudengar di hatiku, Joyce, itu sudah kulunasi, aku tak perlu bantuanmu. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus lakukan pekerjaan sempurna dan lengkap. Ibrani 10:17 dan 18. Ia menambahkan, ia berfirman pula, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi saat saudara datang pada Allah dan menyatakan padanya perbuatan-perbuatan salah di masa lalu yang sudah saudara akui, rasanya seperti berbicara padanya hal yang ia sudah lupakan. Inilah yang dikatakan Alkitab, ia tidak ingat-ingat lagi. Bukankah sungguh indah? Ia bukan hanya ampuni dosa kita, tapi ia tidak duduk-duduk dan berpikir, ya kau sudah jahat dalam hidupmu, aku sudah baik dan mengampunimu, tapi kau tahu, kau masih harus menerima berkatku dengan banyak batasan karena kau belum jalani hidup yang kuinginkan bagimu. Tidak, ia mengampuni, ia melupakan, ia tak ingat-ingat lagi. Dan di mana ini sudah diampuni, korban atas dosa tidak lagi dibutuhkan. Saudara tahu apa yang dilakukan banyak orang? Mereka korbankan sukacita. Inilah yang kulakukan selama bertahun-tahun. Saya tak mengizinkan diriku menikmati hidup. Saya bekerja tiap saat, karena satu-satunya waktu saya merasa baik adalah saat bekerja. Saudara tahu, semua ini tersambung ke dalam pikiran dan pertimbanganmu. Ini sebabnya Alkitab mengatakan pikiranmu harus dibaharui.